Kita secara bertahap ke depan harus mengurangi batu bara, penggunaan batu bara, dan menggantinya dengan EBT itu. Apa yang diharapkan milenial belum terjawab selama karbon itu masih ada di sekitar kita gitu. Banyak yang protes juga ternyata. Banyak yang protes, lo masa sih 2070 gitu ya, kita udah keburu sengsara nanti gitu. Hai Kanal Oskara, hari ini kita akan mencoba membawa sebuah diskusi bertemakan dengan energi. Semua tentu tahu apa itu energi. Setiap hari kita menghadapi energi, setiap hari kita merasakan energi, setiap hari kita memanfaatkan energi. Tapi bagaimana energi untuk masa depan? Bagaimana ketersediaan energi untuk tahun-tahun berikutnya? Askara Corner akan mencoba menyajikan serangkaian pembahasan-pembahasan terkait dengan energi. Jangan kemana-mana, ikuti saya. Halo Pak Wawan dan Pak Jurga Ramoy. Terima kasih nih kita boleh ketemu lagi nih di dalam suatu program yang menarik. Pastinya Askara Corner mengundang bapak-bapak yang sudah tentu pengen kita tahu pandangan bapak terhadap masalah energi. Seperti kita ketahui bersama kan Pak Jor ini sangat pengalaman sekali di dalam dunia oil and gas. Sedangkan Pak Wawan sangat pengalaman juga di industri energi. Kenapa di industri energi? Bapak kan banyak berkecimpung di baik di Pertamina, PLN maupun di seluruh energi. Nah, kali ini saya pengen tahu pandangan Pak Jon. Sebenarnya Pak Jon, di saat sekarang ini energi Indonesia ini seperti apa dan bagaimana harapannya ke depan, Pak? Energi apa dan harapannya ke depan ya? Ya, saya harus mulai dengan mengatakan bahwa kalau kita bicara energi, ya kan, sebenarnya ada dua bentuk energi yang kita gunakan. Satu dalam berbentuk listrik, dan yang kedua itu dalam bentuk bahan bakar. Bahan bakar bisa migas, minyak bisa gas. Nah, dari listrik itu juga menggunakan sumber-sumber energi. Nah, sumber energi itu adalah dalam hal ini bisa dari BBM atau dari crude oil atau produk-produk dari minyak mentah atau minyak bumi. Tapi yang paling penting untuk Indonesia, listrik itu 60% itu dihasilkan oleh batu bara. Dan 20% itu dari gas. Dan kira-kira 6% itu dari minyak. Nah, jadi kalau kita bicara listrik itu jelas itu bahwa coal mendominasi. Nah, kalau kita bicara di bidang penggunaan BBM atau BBG itu untuk industri, semuanya dipakai industri dan juga dipakai tentunya oleh masyarakat atau rumah tangga. Itu semuanya digunakan, tapi yang paling banyak memakai itu di bidang transport misalnya. Dan di bidang-bidang di industri pabrik-pabrik banyak menggunakan BBM itu. Jadi itulah kira-kira. Jadi kalau kita akan membahas ke depan ya kita harus membahas itu sektor by sektor, apakah sektor listrik atau sektor BBM atau BBG. Ya, tapi mana yang lebih bagus Pak dari sektor-sektor ini Pak, yang artinya masa depannya lebih menguntungkan atau masa depannya lebih bagus atau bagaimana sih Pak? Ya, kalau dibilang lebih bagus sih
Itu kita harus hubungkan itu dengan tuntutan masyarakat dunia sekarang ini kan, agar kita ini atau pengguna-pengguna energi itu tidak lagi terlalu tergantung kepada sumber-sumber yang memberikan CO2 ya, yang gas apa namanya rumah kaca gas itu CO2 itu yang menjadi dianggap sebagai apa namanya penyebab terjadinya apa yang kita kenal sebagai climate change, itu perubahan iklim. Jadi kalau kita lihat yang memang yang menyebabkan lebih banyak CO2 itu umumnya dari batu bara. Ya. Jadi kalau kita ke depannya kita harus mulai memikirkan bagaimana mengurangi pemakaian coal, ya, batu bara. Tapi ini juga menjadi tantangan bagi kita karena kita ini baru mulai batu bara ini kan baru 20 tahun terakhir. Jadi investment di bidang tambang batu bara itu kan belum semuanya kembali barangkali. Ya. Tapi tetap kita secara bertahap ke depan harus mengurangi batu bara, penggunaan batu bara, dan menggantinya dengan EBT itu, energi baru terbarukan. Oke, kita bungkus dulu. Nah, Pak Wawan, bagaimana Pak Wawan? Ya, kalau energi itu kan selalu kita menghadapi berbagai dilema ya. Jadi maunya kan murah gitu, tersedia, andal gitu ya, bisa diakses dan apa namanya berkelanjutan. Tapi kadang-kadang kita suka melihat bahwa sebenarnya nggak semudah itu. Batu bara mungkin dianggap murah gitu ya. Tetapi kalau seperti yang Pak John bilang, dampaknya untuk perubahan iklim, terutama pemanasan global ya, global warming, ini yang salah satu emiten yang paling tinggi lah ya, paling dianggap kotor. Sebenarnya ada sih teknologinya untuk mengambil CO2 itu, namanya carbon capture and sequestration gitu ya. Tapi artinya kan ada biayanya. Jadi sebenarnya kalau kita mempertimbangkan lingkungan, batu bara itu nggak murah karena harus dicari cara untuk penanggulangannya, dan itu secara teknologi bisa. Nah, konteksnya adalah seberapa siap kita untuk melakukan hal tersebut gitu ya, dengan penyamaan biaya sehingga jadinya apple to apple antara batu bara dengan yang lain-lainnya. Tapi kan jangan lupa bahwa kita juga dianugerahi banyak energi terbarukan yang sama sekali tidak menghasilkan emisi karbon. Nah, kalau harganya masih mahal, tentunya itu menjadi sesuatu yang agak berbeda atau jadi dikotomi lah, mau pakai yang mahal tetapi bersih atau yang murah tetapi kotor gitu. Tapi sekarang kan berbagai energi terbarukan itu biayanya sudah sangat turun gitu ya dibanding dari sebelumnya. Contohnya untuk energi surya, energi angin pun demikian. Bahwa kita punya kondisi yang apakah cukup ideal atau kurang ideal, yang itu tercermin dengan biaya yang akan seperti apa perbandingannya dengan energi-energi lain. Cuman pilihan ini kan sebenarnya bisa kita hitung, keinginannya akan seperti apa. Nah, kesiapan pemerintah, kesiapan badan usaha, tadi Pak John udah bilang bahwa ada beberapa investasi yang belum lama dilakukan, khususnya di batu bara, di pembangkitnya juga, PLTU batu bara. Ini kan apalagi banyak yang baru saja tanda tangan, baru saja on stream. Ada yang bakalan on stream gitu ya. Masa nanti kalau terlalu cepat diberhentikan, itu kan namanya stranded asset. Stranded asset ini kan harus ada yang bayar. Siapa yang mau bayar ini gitu ya. Padahal kan mereka punya kontrak, misalnya kontraknya 25 tahun gitu kan, IPP 25 tahun. Nah, ini menjadi semua hal yang harus kita pertimbangkan. Pastinya ke arah yang lebih baik, lebih bersih itu kan menjadi tujuan bersama. Nah, cuman kalau itu nanti ada biayanya, ini yang mesti dipertimbangkan, bagaimana seberapa jauh dan siapa yang akan menanggung biaya ini semua. Memang kalau dari sekarang ya harus dimulailah. Jadi sebaiknya tidak ada lagi batu bara, pembangkit batu bara itu penambahannya.
let us deal with what we have now gitu ya, tapi jangan lagi ditambah. Nah, dengan bagaimana ini yang harus secara phase out itu dipertimbangkan masalah keekonomian kepada orang-orang yang sudah melakukan investasi. Tapi kan Pak Wawan, kalau bicara tadi mempertimbangkan energi batubara yang ke depan bagaimana, apakah perlu harus dilakukan lagi? Tentu dari investor batubara akan marah dong. Saya kan udah nanam investasi yang sangat mahal, yang sudah sangat tinggi ya kan. Makanya itu. Artinya ini kan kebijakan-kebijakan pemerintah itu tiba-tiba berubah lagi. Bagaimana dengan bankable kami, ya kan? Tidak ada satu bank pun yang akan menyetujui memberikan pinjaman kalau nggak ada kepastian. Pasti. Nah, artinya di sini Pak, bagaimana kalau dari pandangan Bapak semua membuat suatu transisi Pak, peralihan dari energi yang tadi konvensional menuju kepada energi terbarukan. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat atau memberi pengertian kepada masyarakat Pak? Gimana Pak? Kalau masyarakat pasti tuntutannya yang bersih, Pak. Jadi kalau ditanya konsumen, apalagi yang muda ya, milenial, apalagi mereka bilang nanti yang sengsara kita nih, gitu kan. Kalau yang muda-muda pasti tuntutannya ke energi bersih. Itu udah jelas gitu ya. Tapi mungkin perlu dikasih pengertian bahwa tidak mudah dan memang namanya juga energi transisi. Transisi ini yang mesti di-manage. Dan kita tunggu misalnya apakah kan akan ada statement yang resmi gitu ya, waktu kemarin di acara Leader Summit untuk tidak disebut oleh Presiden Jokowi gitu, walaupun ada keinginan untuk menurunkan emisi. Menurunkan emisi itu komitmen loh, karena komitmennya terhadap Paris Agreement di COP yang kemudian jadi undang-undang. Jadi Paris Agreement itu kesepakatannya sudah diratifikasi oleh parlemen kita, DPR kita, jadi undang-undang 16 2016 kalau saya nggak salah. Dan itu kan sekarang harus dijalankan biar bagaimanapun juga. Nah, yang kedua memang negara lain, negara maju terutama sudah bilang mereka akan ada pada kondisi net zero emission. Dan itu mungkin di beberapa bilang 2050. Cina bilang 2060, Indonesia berapa? Katakan 2070 misalnya. Banyak yang protes juga ternyata. Banyak yang protes, lo masa sih 2070 gitu ya? Kita udah keburu sengsara nanti gitu. Tapi kalau menurut saya sih yang begini ini kan bisa dihitung, sainsnya ada, semuanya ada. Seperti saya tadi bilang, mau pakai batu bara sebenarnya boleh-boleh aja, tetapi sediakanlah teknologinya untuk mengcapture si CO2-nya dan itu memang tidak murah. Nah, kalau itu ditambahkan, kan somebody will have to pay juga. Memang kita kebetulan reserve to production ratio kita paling tinggi itu adalah batu bara. Ya. Terus kita juga mengekspor banyak sekali dan artinya itu mendukung transaksi berjalan kita karena secara trade balance gitu neraca perdagangannya dia yang mendukung supaya kita nggak defisit nih, ya, karena dia dan sawit sebenarnya, batu bara dan sawit itu dua komoditas yang sangat mendukung dari pendapatan transaksi atau neraca perdagangan kita. Nah kalau dua itu tiba-tiba nggak ada, ini juga kan mesti dipertimbangkan itu apa yang harus membuat kita bisa membuat transaksi berjalan tidak terlalu defisit. Nah anyway Pak John, saya pernah ingat Pak John pernah bercerita kepada saya sebenarnya di dunia ini cuma ada dua persoalan energi, yaitu energi migas dan energi listrik. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, bagaimana mengkawinkan ini tadi kan? Kemudian kebanyakan dari kita semua ini Pak, menciptakan persoalan tanpa ada penyelesaian permasalahan. How to solve the problem Pak? Gimana Pak John? Ya barangkali dari seperti Pak Wawan juga sudah mengatakan ya bagaimana kita harus ya kalau saya mengatakan dengan kata-kata bertahap ya, karena kita selalu menyalahkan ini batu bara ya, tapi kita juga bukan pemakai batu bara tertinggi, masih banyak negara di lain yang lebih banyak ya. Tapi kita dituntut untuk berkontribusi kepada pengurangan emisi gas rumah kaca itu kan. Nah, pemerintah baru-baru ini mengumumkan kan akan menutup misalnya Suralaya 4.000 megawatt. Saya merekam itu sebagai satu upaya dari pemerintah justru untuk Republik ini berkontribusi. Tapi yang menjadi korban ini tentunya ya tambang batu bara di Muara ini.
memang sebagian besar kalau tidak semua keperluan Suralaya itu datangnya dari Tanjung ini melalui kereta api kemudian ditongkang ke Suralaya itu. Dan saya melihat itu sebagai satu upaya lah. Dan saya kira itu juga tepat. Jadi kalau ada yang mau ditutup barangkali yang pemerintah punya dulu barangkali. Ya itu, tapi itu suatu indikasi, suatu impresi yang akan kita perlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia akan melakukan sesuatu. Nah, bagaimana prosesnya menutup Suralaya itu diganti dengan apa? Gitu kan. Nah, itu yang tidak ada beritanya atau tidak disebutkan. Apakah mau dipakai misalnya EBT? Ada yang mengatakan ya lahan-lahan yang bekas tambang batubara di Tanjung ini akan dipasang solar panel gitu ya, kan banyak ribuan hektar itu yang bekas tambang itu barangkali mau dipakai itulah untuk mengganti Suralaya. Ada juga mengatakan ya Suralaya barangkali bisa diganti juga dengan gas. Nah, jadi saya melihat itu satu yang positif. Nah, sekarang ini yang kita pertanyakan ya sebagai orang awam ya kita menyambut itu, tapi apa ini akan terlaksana enggak sebagaimana yang memang sudah dirancang gitu. Tapi dalam jangka panjang saya hanya ingin mengatakan ya bahwa kita itu sebenarnya ada 3 kelebihan Republik ini kan. Pertama, kita itu berada di ring of fire. Apa artinya? Itu vulkanik. Jadi mestinya geothermal kita tuh banyak. Dan memang banyak. Belum optimal lah kita memanfaatkan itu. Kemudian yang kedua, kita itu kita kan negara kepulauan. Jadi garis pantai kita itu hampir 100 ribu, 900 ribu atau setengah kilometer. Dan garis pantai ini kan ombak dan arus laut. Jadi kita harus memanfaatkan arus laut itu untuk dimanfaatkan untuk mengenerate listrik. Itu sudah banyak dilakukan, di mana ada selat-selat yang arus di selat itu deras, itu ada turbin di bawah air yang membuat arus itu yang muter turbin. Nah, dengan garis pantai yang besar ini kita juga punya ombak. Itu teknologinya sudah ada, memang masih mahal, tapi mudah-mudahan seperti Pak Wawan bilang kan nanti akan ada improvement, akan ada efisiensi, nanti akan diciptakan sehingga biayanya menjadi. Tapi ombak, bayangkan aja dengan garis pantai kita berapa? 1000 kilometer kita bisa pasang alat-alat yang membuat konversi ombak itu menjadi listrik. Nah, yang ketiga, kita berada di Katulistiwa. Nah, ada 2 aspek yang saya lihat di sini adalah jalur angin. Pertama kali ya matahari ya. Kita bisa menikmati katanya 8 jam dari 24 jam. Kalau di negara lain kurang dari 5 jam. Jadi artinya kita ada cukup siang hari dengan matahari bisa dipakai untuk pembangunan tenaga listrik bayu atau surya. Ya kan? Itu kita berada di negara yang memang banyak angin. Nah, memang tidak tahu teknologi sekarang dengan kecepatan angin 3 km per detik saja sudah bisa muter itu. Nah, saya kira kalau 3 meter di Indonesia banyak. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita ini diakui sebagai negara yang masih banyak hutannya itu. Kita ini paru-paru dunia. Nah, saya berapa kali atau dalam banyak pertemuan itu saya bilang kenapa kita tidak menanam pohon-pohon yang bisa menyerap lebih banyak CO2. Kita akan lebih dipuji lagi. Ya. Nah, kita ini negara yang pohon gampang tumbuh gitu.
Ya sudahlah, kita pilih pohon-pohon yang memang diketahui dari mereka yang ahli-ahli perhutanan, tahu jenis-jenis pohon mana yang perlu ditanam sebanyak mungkin agar kita juga berkontribusi mengurangi CO2 hanya dengan daun-daun dari pohon-pohon itu. Berarti sejalan dengan tadi pendapatnya Pak Wawan, di kaum milenialis ini dia nggak peduli mau jenis energi apapun, yang penting dapatkan energi bersih, energi yang sangat seger, ditambah lagi ada pohon-pohon yang hijau. Wah, indah sekali dengerin ini Pak. Gimana Pak Wawan? Tadi kita udah ngomong Pak Herdi, Iya. kita udah ngomong panjang lebar tadi. Pak Wawan kasih pencerahan bahwa kaum milenial ini butuh energi yang bersih. Iya. Mereka menuntut. Mereka menuntut itu, ya kan. Sementara dari Pak John berpendapat itu disinkronkan dengan adanya hutan atau tanaman yang bisa menyerap karbon. Nah ya kan, bagaimana ini sebenarnya kalau saya perhatikan ini jadi sumber energi juga kan? Iya kan? Mereka itu yang nanam, sebagian dari orang yang punya hutan itu udah dijual. Jadi maksudnya Karbon ini ya, karbon. kredit cardnya Kredit karbon, sudah iya. dibeli oleh orang yang melakukan misalnya di luar. Oh. Tapi ini kan perlu lembaga yang memverifikasi gitu ya. Ada beberapa pemilik hutan yang dan mereka karena memelihara hutan gambut, hutan bakau gitu, itu mendapat kredit. Nah, kredit itu bisa dibeli oleh emiter karbon di luar sehingga mereka beli. Nah, sebenarnya itu kan juga salah satu cara untuk membuat kita lebih yaitu tadi karbon netralnya bukan hanya dari sisi mengurangi emisi, tetapi juga menyerap atau kita hal-hal yang menjadi carbon sink itu bisa dimonetize atau dihitung pada saat kita memerlukan membalance dari apa yang kita emit gitu ya. Sekarang itu juga ada beberapa, misalnya perdagangan minyak mentah gitu ya. Ada yang sudah bisa mengklaim bahwa kami karbon neutral loh. Paling tidak dari sisi eksplorasi, pengembangan, itu ada istilahnya itu, ada scope 1, scope 2. Nah, scope 3 itu adalah di pengguna. Nah, di pengguna itu juga harus, ini semuanya carbon footprint. Si penjual udah bilang, saya karena menghasilkan emisi, saya coba untuk membuat itu menjadi netral dengan cara menanam pohon di mana. Nah, sebagian penjual, sebagian produsen dari minyak atau gas itu bilang, kalau saya menanam pohon sekian, saya akan menjadi karbon netral. Tapi harus ada yang memverifikasi memang. Dan sekarang sudah ada banyak yang melakukan hal seperti itu. Nah, kita kebetulan seperti Pak Jan tadi bilang, kita kan punya banyak tanah, banyak hutan gitu. Kita bisa menanam pohonnya. Yang ini nanti dilemanya adalah yang kelapa sawit. Kalau kelapa sawit ekstensifikasi itu udah hampir dibilang nggak boleh, karena kan artinya deforestasi. Intensifikasi masih boleh, jadi tanahnya tetap dibikin produktivitasnya naik gitu ya. Tapi kalau merambah ke memperluas itu karena harus deforestasi, itu orang bilang itu sebenarnya tidak bagus karena karbon sinknya juga justru hilang. Persis seperti yang tadi Pak Jadi. Itu ya. Nah, di tengah-tengah kita ada Pak Herdianto, dia juga sangat pengalaman sekali di dalam industri listrik. Nah, mungkin Pak Herdianto bisa menjelaskan pandangan Bapak terhadap proses transisi energi ini. Kita belum bahas. Ya, mungkin langsung saya jawab aja. Isunya banyak, bisa dilihat dari banyak perspektif. Bagaimana mentransformasi energi ini, mulai dari ketersediaan resourcesnya sendiri, karena kita memang ada di equator line dan banyak yang menyampaikan bahwa kita beruntung punya cadangan geotermal yang salah satu atau nomor 2 terbesar mungkin ya setelah US gitu ya. Saat ini belum termanfaatkan maksimum. Kemudian paradigma baru, harga VRE atau variable renewable energy, dalam hal ini mungkin solar dan wind, sudah sedemikian murah di seluruh dunia, sehingga banyak negara mentransformasikan program renewables-nya menggunakan teknologi yang terakhir ini, RE.
Hanya isu di Indonesia adalah ketidaksiapan grid mungkin, selain juga natural resource yang marginal di ekotar lain, dan mungkin isu berikutnya adalah regulasi yang harus dibuat oleh pemerintah terutama mengenai industri dalam negeri dan partisipasi perusahaan lokal untuk bisnis ini sendiri gitu. Yang pertama tentunya kalau grid itu tugasnya Electric Corp untuk mengadres isu itu. Banyak sudah pembahasan yang dibuat bagaimana ketahanan atau stiffness grid kita untuk bisa menyambut energi jenis baru ini gitu ya. Terus kemudian yang karakternya biasanya intermittency. Terus kemudian isu berikutnya mungkin terakhir adalah financing ya. Apakah renewables atau VRI ini bankable gitu ya? Karena kan isu intermittency kan berbicara tentang risk management juga. Saya kira itu isu-isu besar yang harus diselesaikan oleh banyak elemen di negara ini. Tapi kan tadi kan Pak Parianto kawan bercerita kepada kami di sini dalam diskusi ini bahwa apapun itu terjadi ujung-ujungnya adalah energi itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan sekarang ini kan zamannya generasi milenial. Generasi milenial tuh nggak mau peduli mau energi apa, yang penting energi bersih. Seperti itu enggak? Yang tadi Bapak ceritakan gimana Pak? Dulu di awal ketika kita bicara Kyoto Protocol, kita bicara greenhouse gitu kan. Terus kemudian bicara energi bersih gitu ya. Tapi saat ini ketika Paris Protocol mereka melihatnya bukan itu lagi gitu. Yang dilihat adalah dekarbonisasi. Jadi apapun itu fosil itu karbon kan gitu ya. Entah kita compensate dengan cara lain gitu ya, tapi karbon is karbon gitu ya. Teman-teman yang milenial berharap energi itu bersih dalam konteks mungkin bisa dilihat partikulat gitu ya. Tapi itu mungkin masa lalu gitu ya, SOx atau NOx gitu ya. Tapi saat ini mereka melihat karbon yang bermasalah gitu ya. Dan karbon untuk industri oil and gas banyak cara dengan mungkin sudah sejak lama dengan CCS ya, carbon sequestration, yang sebenarnya untuk memperbaiki uplifting hidrokarbon gitu kan, untuk mengganti steam flood kan gitu. Itu jadi satu solusi untuk dua purpose gitu kan. Tapi saya kira apa yang diharapkan milenial belum terjawab selama karbon itu masih ada di sekitar kita gitu. Penghijauan itu mungkin deforestasi bisa menyelesaikan banyak masalah dari KLH. Sebagian bisa terhisap oleh adanya tanaman, dan tapi bagaimana karbon ini bisa hilang sama sekali dari lingkungan kita, itu pertanyaan sih saya kira. Bagaimana karbon ini bisa hilang dari lingkungan kita kan? Nah, sementara saat ini konsumsi terbesar energi kita adalah energi karbon. Pak John, bagaimana tuh Pak? Harus menghilangkan karbon Pak, energi karbon Pak. Ya memang sekarang ini saya dengar seperti Pak Hendrik tadi udah mengatakan itu rush to zero. Yeah. Itu namanya sekarang. Artinya pendeknya nggak ada karbon. apa bisa? Nggak Ya bisa. kan? Nah, tuh. Tapi Next time. netnya nanti. Netnya ya. Kan pasti masih tetap ada, tapi ada carbon sink juga. Apakah CCS, apakah lewat hutan dan sebagainya. Berarti kalau kayak begitu Pak, tadi kan 2000, sekarang kan 2021 ya, berarti 10 tahun lagi bisakah tercapai dekarbonisasi tadi, pengurangan karbon? Tadi kan tujuannya masih 2050. 2050, lama deh. Net zero emission-nya tuh masih di 2050 untuk negara maju loh itu. Kalau nggak salah Menteri Kehutanan Lingkungan itu dikabarkan mengatakan kita 2070. 2070. Ya, So, oke. what must we do? Apa yang harus kita lakukan? What must we do? Oke. Memang kalau kita lihat perspektif dengan horizon helikopter view tinggi sekali, memang banyaknya kita bisa lihat perspektifnya. Tapi kalau kita down to execution atau down to compact gitu ya, teknologi untuk VRI tadi sudah banyak tersedia. Bersamaan juga dengan berkembangnya teknologi digital
4.0, 4.0 ya. Eh, Dulu kita tidak bisa mengoperasikan wind turbine dengan cut in speed di atas di bawah 3,5 meter per second. Sekarang bisa. Sekarang 2 meter per second kita bisa operasikan karena dulu kita pakai beli wind turbine biasa merek Vestas gitu ya, Denmark gitu ya. Itu gearbox. Sekarang tanpa gearbox. Sebab sama seperti AC di rumah sudah ada dengan inverter kan. Betul. Ya, teknologi inverter dengan inverter dengan IGBT insulated gate bipolar transistor itu menyesuaikan speed motor, dan kalau untuk wind turbine menyesuaikan speed turbin angin dengan speed angin yang tersedia sehingga turbin angin semakin efisien. Jadi Indonesia sebenarnya karakteris dengan potensi angin kelas 3. Jadi kelas 3 itu kira-kira speed di sekitar 5,5 sampai 6,5 meter per second dengan pressure tertentu dan density tertentu. Vietnam, Taiwan itu kelas 2, gitu, China gitu ya. Kemudian North Sea itu kelas 1. Biasa membuat turbin nomor 1, 2, 3 terbesar di dunia itu adalah perusahaan Uni Eropa atau US, dan mereka selalu membuat turbin yang karakteristik untuk tipe 1 dan tipe 2 mereka kurang masuk ke marginal market di tipe 3. Kita ada di tipe 3. Sehingga dulu banyak ahli bilang, oh kita bikin aja turbin yang kecil-kecil kita taruh di pinggir pantai. Tapi sekarang teknologi lebih cerdas gitu, dan juga dengan dilengkapi dengan IoT, mereka sudah bisa bikin wind turbine range 1 sampai 2 megawatt yang bisa mengutilisasi marginal atau stranded wind potential itu. Saya kira itu harus dicoba diimplementasikan kan. Bank biasa hanya melihat proof of concept nggak gitu ya, ada teknologi, ada demand gitu kan, terus ada implementasi, kemudian muncul purchase agreement. Nah itu once itu berhasil, mungkin bolanya tinggal bergulir aja kayak seperti bola salju. Dan kita bisa lihat sepanjang Pulau Jawa dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung kulon sampai Banyuwangi. ujung timur itu Banyuwangi. Nah, itu banyak sekali isu, banyak sekali fenomena atau manifestasi di mana wind itu memiliki wind corridor. Dia tembus dari south coast ke north coast, gitu. Biasanya dikarakteristikan ada tekanan positif dan negatif gitu, di season tertentu. Seperti contohnya dari Lumajang Selatan ke arah Probolinggo dan Paiton itu wind corridor. Dan sepanjang wind corridor itu ada orifice effect atau throttle effect. Kita bisa gunakan untuk wind farm sepanjang jalur itu. Ya tadi saya sebut stranded di 5,5 6,5 meter per second. Toh juga sudah ada controller, microcontrollers dan power electronics yang bisa mengendalikan wind dengan kecepatan rendah. Ada lagi manifestasi seperti itu dari mulai Cilacap, kemudian ke arah Banyumas gitu ya, terus ke arah Tegal, Cirebon dan seterusnya. Itu juga terlihat ada koridor angin juga di situ. Jadi dan seluruh Indonesia itu dengan 17.000 pulau, kita punya ribuan throttle efek atau orifice efek di antara pulau ke pulau gitu loh. Hanya kebetulan kalau case ini adalah offshore kan gitu kan, dan beruntungnya Indonesia bukan North Sea gitu, yang air dan ombaknya itu mungkin calm ya, mungkin masih kita bisa kendalikan dengan instalasi floating breakwater atau floating solar floater gitu ya, sehingga instalasi offshore untuk solar maupun wind sangat dimungkinkan di Indonesia. Mungkin itu langsung saya sebut itu adalah game changer sebenarnya buat Indonesia. Hanya siapa yang mau meriset ke sana, siapa yang mau mendevelop ke sana, dan sekaligus itu juga menyelesaikan isu paling utama dari pengembangan renewables adalah land acquisitions kan. Itu ya, di Indonesia memang 70% adalah water dominated kan gitu ya. Kira paparan saya seperti itu. Indonesia punya kans besar untuk bisa survive dengan kondisi yang sekarang. Saat kita mau menggunakan teknologi yang
mungkin asalnya dari negara maju tapi dengan kearifan lokal. Artinya tersedia teknologi apapun untuk menyikapi kebijakan-kebijakan energi Indonesia masa depan. Seperti itu kan Pak ya? Iya, iya. Ya, saya kira kalau untuk bidang listrik dengan beban 50-60 ribu megawatt kita cukup dengan garis pantai Indonesia yang paling panjang di dunia dan lebih panjang even daripada Rusia. Dan offshore wind farm dan offshore solar farm sangat memungkinkan gitu kita bangun di sepanjang coastline. Jadi mungkin kita tidak harus berpikir tentang waves atau sea current dan seterusnya. Selama kita bisa bikin infra mega structures di offshore untuk mengeksplor radiasi yang tersedia di off coastline, dan selama itu bukan offshore tapi mungkin saya sebut nearshore, artinya manageable dari arah coastline, baik safety maupun security, saya kira bisnis ini bisa dibuat visible ya, maksudnya kita bisa lihat dari perspektif keuangan seharusnya bankable juga. Nah, dalam pandangan IEE terhadap proses-proses pengembangan energi ke depan ini bagaimana Pak? Ya, kalau saya melihatnya sih begini, kesempatannya kan ada. Tadi kan biaya ini turun ya, ekonominya. Jadi kalau kita mau dekarbonisasi itu sesuatu yang akan ditolong oleh dengan makin efisiensinya dan ketersediaan energi dengan kondisi Indonesia yang sebenarnya sangat memungkinkan untuk itu. Dan listrik ini menjadi kunci karena semuanya masuknya lewat listrik, termasuk juga karena mobil nanti lebih banyak yang EV gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti itu kita masih cukup jernih nih melihatnya. Tadi kan kalau Pak Ri bilangnya yang di lapangan gitu ya. Tapi lapangan ini kan sebenarnya ada satu institusinya namanya PLN, yang sebenarnya keberlanjutan keuangannya secara finansial itu kan agak berat gitu ya. Jadi kita harus perhitungkan betul bagaimana supaya institusi PLN ini berkesinambungan supaya dia bisa menjalankan tugasnya sebagai BUMN yang katakanlah ada di tengah-tengah. Dia harus menghadapi konsumen, dia harus menjalankan mandat dari pemerintah untuk melistriki segitu banyak orang yang masih belum, kita masih ada banyak ya orang yang belum terlistriki, sementara juga dia berkontrak dengan pembangkit yang juga dia harus menerima beban itu, apalagi dengan kondisi sekarang di mana demand-nya turun gitu ya. Nah, ada beberapa hal lain yang sebenarnya juga bisa dieksplor, yaitu kontribusi dari non-state actor sebenarnya, termasuk orang-orang seperti kita gitu ya. Saya nggak tahu nih seberapa banyak sih di kita yang sudah masang panel surya di atas atap gitu. Kan pertama itu sangat menguntungkan ya, nggak perlu lahan tadi misalnya kan, lahannya udah ada gitu ya, berapa juta rumah gitu. Yang kedua nggak perlu berkontrak ke IPP gitu ya, nggak perlu. Jadi ya ada yang bisa dikembangin gitu. Dan dia kan berserak dari mana. Jadi kalau kita bicara intermittent, kalau ada satu skala utility di mana gitu ya kita bisa bicara intermittent. Tapi kalau dari ujung ke ujung dari masa ketutup awan semua sih kan enggak gitu ya. Awannya kan jalan. Dan yang satu di sini makin sore, di sini masih pagi gitu ya. Jadi yang begitu-begitu itu harus dimanfaatkan, karena dengan demikian orang berkontribusi. Begitu orang berkontribusi, they feel good gitu ya. Jadi orang milenial bilang, ya udah jangan ngomong aja dong, minta ke bapaknya, pasang dong panel surya gitu ya kan, saya kan udah relatif murah gitu ya, nggak usah pakai baterai dulu lah. Tapi apalagi kan kita bisa ekspor impor nih ke PLN kalau kita lagi banyak kita. Dan menurut saya di berbagai tempat yang peak demand-nya itu di siang hari kan justru menolong buat PLN gitu ya. Nah sekarang masalahnya kalau di tempat lain itu sudah ukurannya gigawatt gitu ya, di Jawa ini sampai sekarang itu baru cuma 23 megawatt gitu kan, kecil banget gitu. Kita udah punya beberapa pengalaman untuk wind misalnya di kasus di Sulawesi Selatan, itu kan sudah blend in, udah bagus sekali, PLN-nya udah bisa membuat sedemikian rupa sehingga VRI itu bisa jalan. Yang dulu di Nusa Tenggara, Kupang itu dipasang 5 megawatt VLTS saja udah nggak bisa, sekarang udah bisa karena ada ternyata mobile power plant yang dipasang di situ sehingga semuanya bisa jadi smooth. Sebenarnya
teknologinya bisa Jadi, bisa diinikan gitu ya. Tinggal bagaimana menghitung konteks keekonomiannya dengan catatan bahwa financial sustainability dari PLN ini juga kita jagain. Jagain, gitu. iya. Artinya boleh lah berpikir apa tapi saling menguntungkan Pak ya. Ya jangan ada yang jadi Dirugikan, dikorbankan ya. gitu Iya, ya. Dan iya, ini iya. memang harus, kalau mau ada yang berkorban semuanya berkorban gitu ya, termasuk pemerintahnya gitu ya. Nah, nanti jangan semuanya itu dijalankan, nanti yang jadi korbannya malah PLN gitu. Kasihan. Iya, iya. Nah, dalam pandangan JSK bagaimana Pak John? Ya, Hehe, menarik nih. ya, semua yang kita bicarakan ini kan itu make sense gitu ya, masuk akal. Nah sekarang bagaimana mentransformasikan apa pikiran-pikiran ini yang itu menjadi kenyataan dan kedepannya itu ya bisa terwujud gitu. Nah saya optimis ya, bangsa kita sih bisa. Dan ini selalu kalau cerita mengenai planning ke depan itu kan mengingatkan saya almarhum Presiden John F. Kennedy. Beberapa bulan sebelum dia menjadi korban pembunuhan di Dallas, dia mengatakan waktu Rusia sudah mempunyai manusia di Sputnik itu satelit mengelilingi bumi, Amerika belum. Dia mengatakan, we will put a man in the surface of the moon before the end of this decades. Wow. 7 tahun. Itu kan, jadi saya pikir ini tekad inilah yang we have to plan properly bagaimana NASA itu merancang itu ya. Hanya dalam waktu 7 tahun itu bisa put And bring him back safely. bisa Bring him safely. ya bring it back. Nah ini spirit macam inilah yang harus kita kembangkan, bahwa kita bisa kok. Kita dengan niat baik ya, dengan perencanaan yang baik, dengan dukungan dana juga yang tentunya memadai, bisa kita bikin. Jadi kalau kita mau transform dari fosil fuel hari ini kepada non fosil, menajak ITB ya we can do that. Nah cuma ini merancang ke depannya. Kalau Amerika punya 7 tahun dari menempatkan manusia di bulan, ya kita berapa tahun untuk dari sini sekarang nanti ke majority, nanti kita sudah EBT ya. Saya juga tadi kita bicara milenial kita tuh 20-30 tahun, 40 tahun, in my case saya milenial juga. Iya. Pasti Pak. Jadi ada orang environmentalist dari Europe, sekali dari Norway barangkali, dia mengatakan kami tidak mewarisi dunia ini dari nenek moyang kami, tapi kami meminjam dunia ini dari generasi yang akan datang. We did not inherit this earth from our ancestor, but we borrow it from our future generation. Ya itulah yang kita bilang tadi, milenial itu kan juga mengharapkan ya, makanya ada gerakan dari milenial, hey beresin lo, selama lo masih ada bisa diberesin, tolong beresin. Kalau Greta Thunberg ngomong itu kan pedes banget tuh. Ya, tapi tadi kan kita ngomong kayak begini belum tentu diterima oleh orang lain kan Pak ya. Ya kan belum tentu ada orang yang sepakat dengan ide-ide kita ini, karena bagaimana mentransformasikan pesan yang kita ini sampai kepada otoritas kan, atau kepada masyarakat luas. Mungkin Pak Hadi ada tambahan? Tadi saya setuju, memang kita transformasi ini tentu akan memobilisasi dana luar biasa ya. Dan tadi juga harus memperhitungkan kondisi finansial dari operator. Kalau kita akan membangun masif solar rooftop di kota-kota besar atau di kawasan industri dan seterusnya, tentu tidak lepas dengan infrastruktur yang disebut smart grid, dan itu mencakup smart meters dengan smart battery, dengan smart EV charger. Mungkin mobil juga sudah tidak lagi dengan internal combustion engine, sudah dengan EV car kan gitu, dan seterusnya.
ekosistem itu dibangun tentunya dengan investasi besar ya. Dan PLN saya kira hanya bagian dari ekosistem gitu. Ekosistem yang lebih besar lagi justru kementerian yang terkait gitu. Kalau itu Fikar ya berarti Kementerian Perhubungan. Kalau yang dimaksud adalah mau kapal-kapal feri hendak dikonversikan menjadi hidrogen atau battery, karena hidrogen kita belum bicara ya. Belum. Hidrogen itu adalah breakthrough dan game changers dari seluruh teknologi green gitu. Tentunya banyak juga perencana di transportasi laut yang memikirkan untuk mengganti engine genset itu atau diesel power ferry itu menjadi battery atau hidrogen kan gitu. Investasi pun juga harus memperhitungkan kondisi keuangan ASDP mungkin ya, angkutan sungai dan pulau, atau mungkin PLI kalau untuk domestik jarak regional mungkin masih bisa di power oleh hidrogen. Jadi saya setuju ini banyak melibatkan banyak institusi pemerintah dan harus memperhitungkan kondisi keuangan dan finansial mereka, dan yang terbaik adalah melibatkan swasta semaksimum mungkin, karena yang paling mempunyai gearing ekonomi power itu adalah justru market dan private player itu sendiri gitu kan kira. Baik, Bapak-bapak semua, satu pesan terakhir dari acara ini sudah kita tangkap bersama, sudah kita diskusikan. Nah, kita akan bertemu lagi pada program berikutnya. Kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini, Pak. Terima kasih Bapak semua, terima kasih, salam sehat semua, dan tetap memakai protokol kesehatan. Terima kasih Pak. Kawan Askara, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Bapak John Karamoy, Bapak Herdianto, dan Pak Wawan Prawira Atmaja. Kami berharap melalui program Askara Corner ini memberikan banyak manfaat, pemahaman kepada kita semua apa itu energi. Ingat, kami akan ada lagi, jangan kemana-mana, tunggu ya sesi berikutnya dari Askara Corner. Oke, bye.